kawan-kawan dan juga Bapak juga Ibu, Bapak dan Ibu dosen. Hari ini kami dari kelompok Samsung, kami akan menjelaskan tentang PPT 1 sampai 4. Ada saya, Mary Amadea, dan juga ada Brian Nathaniel. Bisa dimulai untuk Mary Amadea, dipersilakan. Nah, saya akan menjelaskan PPT yang pertama, yaitu Relationship Marketing. Relationship Marketing adalah perusahaan memegang hubungan erat dengan karyawan, konsumen, agen, dan semua pihak agar mempunyai jaringan pemasaran yang solid. Nah, berikut ini adalah contoh dari Relationship Marketing. Bisa dilihat adalah integrated marketing. Integrated marketing adalah perusahaan mengintegrasikan strategi pemasaran dengan kebutuhan konsumen dan benefit produk. Konsep pemasaran 4P pada produk barang. Nah, 4P itu ada price, promotion, product, dan price. Oh, dan place, maaf. Lalu, selanjutnya adalah produk. Samsung menciptakan produk high-end yang sangat beragam, yaitu seperti handphone, TV, komputer monitor, microwave, dan lain-lain. Yang kedua adalah price. Samsung lebih menekankan kualitas produknya sehingga untuk harga ditentukan sesuai dengan tingkat kualitas masing-masing dari produk tersebut. Yang ketiga adalah place. Samsung tidak lagi menggunakan outlet distribusi yang murah, melainkan mempercayakan produk-produknya pada level yang lebih tinggi seperti Best Buy dan Circuit City. Selanjutnya adalah promotion. Samsung mempromosikan produk-produknya melalui online. Samsung membuat official account yang berguna untuk memperkenalkan seluruh produknya di sosial media seperti di Instagram. Mempromosikan produknya melalui iklan di YouTube. Tidak hanya itu, Samsung juga mempromosikan produk-produknya melalui tayangan di TV. Nah, selanjutnya internal marketing. Internal marketing itu seperti penjualan di dalam internal perusahaan. Nah, dengan cara setiap karyawan dan juga pegawai toko yang asli memiliki brand dari PT Samsung Elektronik. Mereka yang bekerja di sana akan diberikan satu perangkat HP untuk mereka gunakan. Lalu mereka juga menawarkan barang melalui media sosial hari ini juga mendukung dalam bagian internal marketing. Mereka juga menyelipkan iklan produk-produk terbaru, iklan HP Samsung di YouTube. Nah, yang selanjutnya adalah performance marketing. Samsung adalah perusahaan multinasional global yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Ini adalah konglomerat bisnis Korea Selatan terbesar dan adalah pemimpin global dalam industri produk konsumen. Tujuan yang ingin dicapai adalah Samsung ingin menganalisis wawasan utama tentang merek digital mereka atau kampanye pemasaran, keterlibatan sosial, dan kinerja situs web untuk membuat keputusan lebih cepat dan meningkatkan kinerja pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah fitur utama. Yang pertama, kami membangun satu dashboard digital di 9 pasar di APAC, di saluran sosial berbayar milik penelusuran dan perolehan. Yang kedua, menganalisis persaingan di 9 pasar. Kemudian, yang ketiga adalah yang slide
terakhir adalah fitur utama. Yang pertama, kami membangun satu dashboard digital di 9 pasar di APAK di saluran sosial berbayar milik penelusuran dan perolehan. Yang kedua, menganalisis persaingan di 9 pasar. Yang ketiga, mengumpulkan wawasan tentang sosial, situs web, kampanye, kinerja di 4 lini produk utama, dan membuat plugin bawaan untuk dibuat tampilan terpisah untuk staf dan manajer berdasarkan relevan metrik. Yang kelima, indeks merek digital digunakan untuk menganalisis data di semua digitalitik sentuh. Dan yang terakhir adalah membantu Samsung dengan merekomendasikan dan wawasan yang bermakna untuk country heads. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke PPT yang kedua. Nah, untuk PPT bagian kedua berhubungan dengan SWOT Samsung. SWOT Samsung bisa dikatakan sebagai salah satu penopang dalam perekonomian yang dimiliki oleh Samsung karena ini menjelaskan tentang kekuatan mereka, kekurangan juga kesempatan juga ancaman bagi mereka itu seperti apa. Oke, mari kita mulai dari strength atau S. Strength. Samsung itu memiliki brand image yang sudah akrab dengan para konsumen. Samsung itu selalu meningkatkan inovasi. Nah, mereka itu selalu ada barang-barang yang punya inovasi terbaru. Banyak sekali dari mereka membuat Samsung itu dengan harga yang murah juga memberikan kualitas yang baik. Itu strength dari Samsung. Lalu, dalam kelemahan. Nah, Samsung itu mempunyai sebuah tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran targetnya. Nah, banyak sekali dari para karyawan Samsung, mereka itu mendapatkan banyak protes. Mereka tuh mendapatkan banyak protes karena sasarannya terlalu besar dan mereka tidak bisa mencapainya. Lalu untuk kelemahannya sendiri, akhirnya membuat para karyawan Samsung itu agak malas terhadap kegiatan yang mereka lakukan dalam jual beli brand Samsung. Itu salah satu kelemahannya. Samsung itu harus terus-meneruskan mengatur seluruh biaya untuk tetap sukses. Nah, dengan cara gimana mereka melakukan efisiensi dalam pekerjaan. Jadi, hanya dibayar 5 orang saja untuk bulan pertama dan dilihat dari 5 orang ini siapa 3 pekerja terbaik untuk diambil. Itu caranya mereka. Lalu, opportunity, peluang. Di era digital ini, peluang dari Samsung itu sangat besar sekali. Apalagi Samsung salah satu merek elektronik yang sudah cukup terkenal di kalangan Indonesia. Untuk threat dan ancaman, nah ancaman ini banyak sekali dialami oleh brand Samsung. Salah satunya itu adalah brand milik Apple yang menjadi ancaman bagi Samsung dalam penjualan. Lalu untuk lingkungan bisnisnya itu yang sangat tidak pasti dan dan pasar itu semakin kompetitif. Karena apa? Banyak sekali sekarang brand-brand merek HP seperti Mito atau Vivo, Oppo, lalu ada juga iPhone, mereka bersaing sangat ketat dengan Samsung. Itu salah satu ancaman dari para pebisnis-pebisnis lain yang memiliki merek dagang lain. Lalu untuk strategi SO, strength dan opportunity. Strength dan opportunity itu melakukan akuisisi untuk berkembang. Itu salah satu cara dari Samsung. Lalu memperkenalkan merek untuk pertumbuhan usaha dan perluasan pasar. Menciptakan produk sesuai selera konsumen, selalu mengupdate produk-produk, serta sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi semakin zaman itu maju, semakin produknya mereka tuh semakin bertambah bagus kualitasnya, semakin banyak fiturnya. Itu Samsung. Untuk strategi WT weakness dan threat, kelemahan dan juga sebuah ancaman. Di sini Samsung itu melakukan sebuah minimalisir terhadap suatu ancaman dengan menggunakan kelemahannya. Yaitu dengan cara gimana? Diferensiasi untuk menghindari komoditas pasar yang serupa. Lalu diversifikasi ke pangsa pasar baru. Dan investasi pada merek dan program loyalitas pelanggan. Untuk weakness dan opportunity, melakukan akuisisi untuk berkembang, memperkenalkan merek untuk pertumbuhan usaha dan perluasan pasar, menciptakan produk sesuai selera konsumen, ini merupakan sebuah weakness dan opportunity. Jadi memberikan dari sebuah kelemahannya brandnya Samsung, mereka yang mengalami kegagalan, cacat di sini mesinnya, cacat di sini, salah di sini. Mereka buat itu, mereka rombak lagi dijadikan sebuah kesempatan untuk dijual belikan ulang kepada para kepada para pembeli atau konsumen. Terus selalu mengupdate produk-produk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mereka selalu update karena orang-orang sekarang kan selalu membutuhkan sesuatu barang di mana mereka mempunyai fitur-fitur yang baru dan juga khas atau uniknya di mana. Nah, itu. Untuk strategi S dan T, strength dan threat. Di sini dengan strength kita itu melakukan sebuah perlindungan lah kalau bisa diomong. Jadi strength itu sebuah cara di mana kita itu menangkis sebuah ancaman, kita melawan sebuah ancaman. Di sini brand Samsung itu memperkenalkan merek untuk diferensiasi, fokus pada inovasi untuk menaikkan tingkat penjualan. Karena apa? Karena banyak sekali dari brand-brand Samsung yang mempunyai lawan seperti brand Oppo, lalu brand iPhone, mereka itu update-nya sudah cukup jauh sekali. Jadi mereka itu nggak mau kalah juga untuk melakukan inovasi terbaru di mana mereka itu bisa menarik pelanggan-pelanggan agar mau membeli barang-barang mereka. Lalu untuk memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan lain yang berkualitas lebih, di sini mereka itu sempat dulu kan Samsung pernah collab. Nah, collab bukan collab yang hancur, maksudnya collaboration antara desainnya Samsung itu kalau nggak salah dengan Vivo atau Oppo, saya lupa. Itu salah satu cara di mana mereka itu memperluas jaringan kerjasama. Nah, di mana mereka itu memberikan, model yang bagus sekarang itu seperti ini. Nah, orang-orang kan pasti itu kan memberikan sebuah ketertarikan karena memiliki sesuatu yang unik gitu. Itu kan collaboration, unik gitu. Nah, lalu selesai. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke slide ketiga. Ketika kita menjelaskan tentang marketing strategi yang akan digunakan oleh Samsung. Strategi yang akan digunakan oleh Samsung itu yang pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten dan aplikasi. Yang ketiga, Samsung terus menjalani kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru seluruh Indonesia, termasuk bekerja sama dengan PT Erafone, Arta Retail Indo yang telah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone. Samsung juga memasarkan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, kondisi, ekonomi, dan juga untuk produk Samsung yang memberikan baterai dengan kapasitas yang besar dibanding kompetitornya. Dan tidak kalah juga dengan fitur dan desain barang yang futuristis yang disajikan oleh Samsung. Tingkatan layanan Samsung, hadiran inovasi layanan konsumen, My Samsung Service Center berdesain premium untuk masyarakat Medan. Kepemimpinannya di industri elektronik, Samsung Elektronik Indonesia terus berinovasi untuk kebahagiaan pelanggan dan kali ini melakukan inovasi layanan konsumen dengan meresmikan
My Samsung Service Center memiliki desain premium di Medan, menghadirkan ruangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih nyaman, serta komitmen pelayanan yang cepat yang bisa diandalkan Samsung. Ingin memastikan bahwa konsumen Medan mendapatkan pelayanan servis yang baik. Internal record Samsung. Samsung melakukan penghitungan produk yang terjual dalam penjualan dan menghitung produk yang kurang laku dalam pemasaran agar mengerti barang-barang apa yang dibutuhkan oleh para konsumen dan juga dapat mereka gunakan dengan mudah dan baik. Samsung juga memberikan servis layanan keluhan jika terjadi kecacatan dan dalam suatu produk yang diberikan dan akan menggantinya dengan produk yang sama lainnya. Hal ini semacam seperti hampir sama kayak asuransi produk. Samsung juga membuat kertas nilai dan komentar untuk mendapat nilai kepuasan pelanggan terhadap nilai kinerja dari pegawai-pegawai Samsung. Hal ini itu dilakukan untuk pelanggan mereka, jadi mereka bisa meningkatkan kinerja terbaik mereka lagi. Marketing Intelligence. Dalam hal ini Samsung membuat Instagram account bernama Samsung Indonesia untuk melakukan sebuah pemasaran. Di samping itu, mereka juga menampung komentar melalui Instagram account tersebut. Mereka juga membuat feedback di web Samsung sendiri untuk memantau kebutuhan pelanggan, juga melihat dari segi positif maupun negatif dari produk-produk yang mereka jual di setiap gerai Samsung di Indonesia. Yang selanjutnya, slide keempat akan saya jelaskan, yaitu mengenai loyalitas jangka panjang dan pemasaran, analisis pasar konsumen. Ya, loyalitas jangka panjang dan analisa pasar konsumen. Loyalitas jangka panjang, yang komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dan pembeli jangka panjang. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan, sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari berapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen. Loyalitas yang diberikan oleh Samsung. Yang pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja uang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten aplikasi. Yang ketiga, Samsung terus menjalani kerjasama dan retail partner untuk mendistribusikan produk mereka ke penjuru Indonesia. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone. Analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah keadaan di mana suatu perusahaan melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan melihat seberapa kemampuan konsumen untuk membeli produk mereka. Yang dilakukan oleh Samsung yaitu untuk Samsung melihat pasar pada kondisi ekonomi konsumen yang sekarang mengajar konsumen dengan ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas dengan produk yang bisa konsumen dapatkan dengan harga yang Samsung berikan kepada konsumen, dan juga pembaruan beberapa fitur yang konsumen dapatkan hampir sebanding dengan produk yang memiliki harga fantastis terdengar mahal, sehingga konsumen yang menengah ke bawah dan menengah ke atas sehingga banyak konsumen yang memilih produk Samsung dikarenakan harga yang terdengar murah, kecanggihan, dan memiliki daya tahan yang cukup lama dengan bahan yang berkualitas. Sekian dari kelompok kami. Jika maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok brand Samsung. Thank you buat Brian, thank you buat Mary Amadea. Presentasi kalian semua luar biasa, guys. Thank you.
Thank you juga buat guru-guru dan penonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Sekian dari presentasi video kami hari ini, brand Samsung. Terima kasih. Terima kasih.